Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan sumber hukum Islam yang kedua, yaitu qiyas. Perkenalkan, nama saya Cindy Sadila Rahman. Saya Kalia Kairunisa. Saya Kansa. Saya Rizky Putri Erliatno. Dan guru pembimbing kami, Bapak Randi. Materi yang akan kita sampaikan berkaitan dengan pengertian dan kehujahan, rukun dan syarat hukum, syarat far'un dan syarat ilat, dan macam-macam. Materi pertama yaitu pengertian qiyas. Pengertian qiyas secara bahasa merupakan tindakan mengukur suatu atau suatu lainnya dan kemudian disamakan. Secara istilahnya, qiyas adalah menetapkan hukum terhadap suatu perbuatan yang belum ada ketentuannya dan didasarkan pada sesuatu yang sudah ada ketentuannya. Kehujahan qiyas terdapat pada surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Selanjutnya rukun qiyas. Yang pertama, adanya pokok disebut dengan al-aslu, yaitu persoalan yang telah disebutkan hukumnya di dalam nas. Yang kedua, adanya cabang disebut dengan al-far'u, yaitu suatu persoalan atau peristiwa baru yang tidak ada nas yang menjelaskan hukumnya dan ia disamakan hukumnya dengan pokok melalui qiyas. Yang ketiga, adanya ketetapan hukum al-hukmu, yaitu suatu hukum yang ada pada pokok dan ia akan diberlakukan sama pada cabang. Yang terakhir, adanya kesamaan sifat al-ilat, yaitu suatu sifat atau keadaan yang dijumpai pada cabang dan juga ada pada pokok. Syarat hukum asyal. Syarat hukum asyal hendaklah hukum syariat amaliyah yang ditetapkan oleh nas. Adapun hukum asal qiyas atau ijma tidak dapat menjadi asyal bagi qiyas. Yang kedua, hukum ash hendaklah suatu hukum yang dapat dimengerti ilatnya oleh akal, karena dasar dari qiyas adalah pengetahuan tentang ilat hukum asyal dan adanya ilat itu pada far'un. Yang terakhir, hukum asal itu bukanlah hukum yang berlaku khusus. Sesuatu hukum dikatakan berlaku khusus apabila a. ilat tidak tergambar adanya pada selain asal, b. adanya dalil bahwa hukum itu hanya berlaku untuk asal saja, seperti kawin lebih dari 4 orang istri adalah khusus bagi Rasulullah SAW. Syarat far'un. Yang pertama, pada far'un terdapat ilat yang ada pada asal. Yang kedua, jangan lebih dulu ada far'un daripada asal. Yang ketiga, hukum yang dialihkan kepada far'un harus sama dengan hukum asal. Yang keempat, pada far'un tidak ada sifat yang lebih kuat yang bertentangan dengan asal. Syarat ilat. Yang pertama, merupakan suatu sifat atau keadaan yang zahir, yaitu dapat ditangkap panca indera. Yang kedua, merupakan suatu sifat atau keadaan yang pasti. Yang ketiga, merupakan suatu sifat atau keadaan yang munasabah, yaitu keberadaannya berfungsi untuk mewujudkan hikmah hukum. Yang keempat, bukan sifat atau keadaan yang hanya terdapat pada asal saja, tetapi juga harus terdapat pula pada selain asal. Yang selanjutnya yaitu macam-macam qiyas. Terdapat 5 macam qiyas. Yang pertama yaitu qiyas aula, yaitu ilat yang mewajibkan adanya hukum berdasarkan firman Allah Quran Surat Al-Isra juz 17 ayat 23. Yang selanjutnya yaitu qiyas musawi, yaitu ilat yang mewajibkan adanya hukum sama dengan asal untuk mendapatkan hukum berdasarkan firman Allah Quran Surat An-Nisa juz 4 ayat 10. Yang selanjutnya yaitu qiyas dilalah, yaitu ilat yang menunjukkan kepada hukum namun tidak mewajibkannya. Dan yang keempat yaitu qiyas syabah, yaitu qiyas yang ilat hukum asalnya ditetapkan melalui metode syabah. Dan yang terakhir yaitu qiyas adna, yaitu qiyas yang lebih rendah kedudukannya daripada asal. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.